Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 26 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Hasan ibn Rabi' qala haddatsana Abu al-Ahwas anil A'mash an Zaid ibn Wahb qala Abdullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiq, dan dia adalah orang yang jujur, al-masduq, yang terpercaya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum
yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari menjadi nutfah, yaitu sperma. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan tulang dan daging dan menjadi makhluk yang sempurna. Thumma yab'atsullahu malakan yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencatat 4 perkara pada masing-masing manusia ketika berada di dalam kandungan ibunya. Uktub amalahu wa rizqahu wa syaqiyyun aw sa'idun. Allah Ta'ala berfirman, tulislah amalnya, tulislah rezekinya. Dalam riwayat yang lain, tulislah ajalnya. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Tulislah apakah dia menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Jadi bayi berada di dalam kandungan ibunya ketika usianya 120 hari sudah ditulis takdirnya, ditulis rezekinya, ditulis amalnya, dan juga ditulis ajalnya. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Dia ditulis apakah menjadi orang yang celaka, menjadi penghuni neraka, atau ditulis menjadi orang yang bahagia, menjadi penghuni surga. Para ulama mengatakan as-sa'idu man sa'ida fi batni ummi, wasyaqi man syaqa fi batni ummi. Orang yang bahagia adalah orang yang dicatat bahagia di perut ibunya, dan orang yang celaka adalah orang yang dicatat celaka di perut ibunya. Takdir sudah selesai, kita wajib mengimaninya. Masing-masing dari kita sudah dicatat takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakuna
hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dira' fayasbiqu alaihi kitabuhu ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya ada di antara kalian seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu hasta. Namun dia telah didahului kitab, telah didahului takdir menjadi penghuni neraka, sehingga di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, fayadkhulaha, lalu dia yaitu masuk ke dalam neraka. Wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira'un. Dan juga di antara kalian ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni neraka, banyak maksiatnya, banyak kesalahannya, atau bahkan dia melakukan dosa-dosa yang besar, sehingga jarak antara dia dan neraka hanyalah satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tapi dia sudah didahului takdir, artinya sudah dicatat menjadi penghuni surga. Faya'malu bi amali ahli jannah, lalu dia beramal dengan amalan penghuni surga, yaitu di akhir hayatnya. Fayadkhulaha, lalu dia masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fafimal amal? Ya Rasulullah, kalau demikian buat apa beramal? Ya Rasulullah, kalau demikian buat apa beramal? Apakah kita tidak bersandar saja dengan takdir? Apabila kita ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, kita akan menjadi orang bahagia. Apabila kita ditakdirkan menjadi orang yang celaka, maka kita bersandar dengan takdir yang telah dicatat untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, karena masing-masing manusia dimudahkan beramal sesuai dengan takdirnya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, karena masing-masing dimudahkan beramal sesuai dengan takdirnya. Apabila dia dicatat menjadi penghuni surga, fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Apabila dia dicatat menjadi orang-orang bahagia, maka dia akan dimudahkan beramal, mengamalkan amalan orang-orang yang bahagia. Dan apabila dia dicatat menjadi orang yang celaka, maka dia yaitu dimudahkan beramal dengan amalan-amalan orang yang celaka.
Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan bahwasannya takdir manusia sudah selesai, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, maka keburukannya menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdir manusia sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, yaitu takdir manusia sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pilihan manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum mencatat takdir hamba-hambanya, Allah dengan ilmunya yang sempurna mengetahui bahwasannya Fulan bin Fulan adalah orang yang taat, adalah orang yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya, mengetahui semua yang dikerjakan hambanya sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya. Jadi urutan takdir, maratibul qadar, urutan takdir yang pertama adalah ilmullah. Urutan takdir yang pertama adalah ilmu Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya. Allah mengetahui semua yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Jadi contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang baik. Ketika diutus seorang nabi kepadanya, maka Abu Bakar mengimaninya. Dan Abu Bakar istiqamah di atas iman sampai meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat, setelah Allah mengetahui bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang yang baik dan Abu Bakar menerima dakwah, membela Islam sampai akhir hayatnya, maka Abu Bakar As-Siddiq ini dicatat oleh Allah menjadi penghuni surga. Jadi takdir itu tidak zalim. Takdir itu ilmu Allah. Allah maha mengetahui Abu Jahal memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui bahwasannya ada manusia yang namanya Abu Jahal memusuhi dakwah, menolak dakwah, memusuhi Islam, menolak la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Maka Allah dengan ilmunya yang sempurna mencatat takdirnya, yaitu Abu Jahal menjadi penghuni neraka. Jadi takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang sempurna.
Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima." Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali kehendak kalian sudah dikehendaki oleh Allah. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali kehendak kalian sudah dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha sempurna ilmunya. Jadi takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang sempurna. Innallaha kana aliman hakimah. Dan takdir itu berdasarkan kebijaksanaan Allah, berdasarkan hikmah Allah yang sempurna. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Maha sempurna ilmunya, dan sesungguhnya Allah Maha sempurna hikmahnya. Berdasarkan itu kemudian Allah mencatat takdir semua yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Qala uktub. Qala uktub. Qala wa ma aktub? Qala uktub maqadiral khalqi ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara atau sesungguhnya di antara makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Di antara makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Allah Ta'ala berfirman kepada pena, uktub, catatlah. Qala wa ma aktub? Pena berkata, ya Allah, aku mencatat apa? Qala uktub maqadiral khalqi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, catatlah takdir semua makhluk sampai hari kiamat nanti. Catatlah takdir semua makhluk, semua yang terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi takdir manusia itu sudah selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena yang mencatat takdir sudah diangkat, dan tinta-tinta atau kertas-kertas sudah kering. Wa jaffatis suhuf, artinya takdir sudah selesai. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takdir, urutan beriman dengan takdir itu mengimani kehendak Allah. Jadi yang pertama apa tadi? Takdir adalah ilmu Allah. Kemudian yang kedua, catatannya Allah. Kemudian yang ketiga, kehendaknya Allah. Setelah Allah mengetahui, setelah Allah mencatat, yang ketiga Allah menghendaki. Artinya Allah mengasisi, Allah menyetujui, Allah menghendaki fulan bin fulan masuk surga, fulan bin fulan masuk neraka. Semua yang dicatat oleh Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu adalah kehendaknya Allah. Takdir itu ilmu Allah. Takdir itu catatan Allah
Yang ketiga, takdir adalah yaitu kehendaknya Allah. Allah sudah menghendaki. Jadi Allah menghendaki berdasarkan ilmunya yang sempurna, berdasarkan hikmahnya yang sempurna. Kemudian Allah mencatatnya. Yang ketiga, Allah menghendakinya. Kemudian yang keempat. Jadi setelah tiga ini tidak langsung Fir'aun dimasukkan neraka, tidak langsung Abu Jahal dimasukkan neraka, atau tidak langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, takdir adalah ciptaan Allah, dan Allah menciptakannya. Allah menciptakan Fir'aun. Kemudian Fir'aun ini beramal sesuai dengan apa yang dicatat oleh Allah, sesuai apa yang dikehendaki Allah, sesuai dengan ilmu Allah. Allah itu ilmunya sempurna. Allah itu ilmunya sempurna. Maka mereka yang tidak beriman dengan takdir mengatakan Allah belum mentakdirkan takdir hamba-hambanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, nadhiruhum fi ilmillah. Nadhiruhum, debatlah mereka tentang ilmu Allah. Tanyakan pada mereka, apakah Allah Maha mengetahui semua yang terjadi sampai hari kiamat? Karena takdir adalah ilmu Allah. Imam Syafi'i berkata, kalau mereka fa in jahadu kafaru wa in aqarru khusimu nadhiruhum fi ilmillah. Kepada mereka yang mengatakan Allah belum mentakdirkan, yaitu takdir hamba-hambanya, seperti Adi Hidayat dan sejenisnya, seperti Adi Hidayat dan sejenisnya. Nadhiruhum, debatlah mereka tentang ilmu Allah. Apakah Allah tidak mengetahui semua yang terjadi sampai hari kiamat nanti? Tanyakan pada mereka. Kalau mereka mengatakan Allah tidak mengetahui semua yang terjadi sampai hari kiamat, berarti mereka kafaru, berarti mereka kufur. Wa in aqarru, kalau mereka mengetahui Allah sudah mengetahui semua yang terjadi sampai hari kiamat, kata Imam Syafi'i, khusimu, mereka dikalahkan, hujjah mereka terbantahkan. Karena takdir itu ilmu Allah. Takdir itu ilmu Allah. Satu. Kedua apa tadi ya ikhwah? Catatannya Allah. Kemudian yang ketiga apa? Kehendaknya Allah. Artinya Allah menghendaki. Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang diketahuinya, apa yang dicatatnya untuk terjadi. Artinya Allah mengasisi, Allah menyetujui, Allah menghendaki, Allah mengasisi. Kemudian yang keempat apa? Ciptaannya Allah. Jadi setelah dicatat, setelah dikehendaki, tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tidak langsung yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Allah menciptakan mereka. Allah menciptakan mereka dan mereka pun beramal sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan amal-amal kalian. Demikian, maka kita wajib beriman dengan takdir, dan kita mengatakan bahwasannya manusia itu juga memiliki kehendak. Takdir itu tidak memaksa. Maka kita mengatakan takdir Allah itu sesuai dengan keinginan manusia masing-masing. Tetapi keinginan manusia sudah diketahui Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, dan sudah diciptakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang menghendaki, silakan dia beriman, dan siapa yang menghendaki, silahkan dia kufur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menghendaki, silahkan dia beriman. Artinya apa? Manusia itu memiliki kehendak. Manusia itu di dalam perjalanannya menuju akhirat memiliki pilihan. Ketika kita beriman, kita tidak merasa terpaksa. Demikian pula orang-orang kafir, mereka memilih jalan mereka untuk kufur kepada Allah, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kelompok yang sesat di dalam masalah takdir. Yang pertama adalah kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah adalah kelompok yang mengingkari takdir. Kelompok yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan yaitu kemaksiatan. Allah tidak mentakdirkan kemaksiatan. Allah tidak mentakdirkan yaitu seseorang sudah dicatat menjadi penghuni surga, atau Allah tidak mentakdirkan seseorang sudah menjadi penghuni neraka. Ini kelompok Al-Qadariyah, kelompok yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok Al-Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir. Jadi mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dari jalur yang banyak, tapi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Namun para sahabat banyak yang mengatakan demikian, yaitu Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Al-Qadariyah adalah majusi umat ini. Kenapa? Karena majusi menetapkan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan, mengimani ada pencipta dari selain Allah, yaitu cahaya menciptakan kebaikan dan kegelapan menciptakan keburukan. Jadi orang-orang Majusi mengatakan ada pencipta dari selain Allah, yaitu cahaya menciptakan kebaikan dan kegelapan menciptakan keburukan. Adapun kelompok Qadariyah, mereka mengimani pencipta-pencipta yang banyak dari selain Allah, yaitu manusia menciptakan amal mereka masing-masing. Amal manusia tidak diciptakan oleh Allah. Maka para sahabat, atau di dalam hadis yang tadi wallahu a'lam kesahihannya, yaitu Nabi SAW bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Al-Qadariyah, kelompok Al-Qadariyah adalah majusi umat ini. Kenapa? Apa kesamaan kelompok Qadariyah dengan Majusi? Majusi menetapkan dua pencipta dari selain Allah, yaitu cahaya menciptakan kebaikan dan kegelapan menciptakan keburukan. Padahal tidak ada yang mengatur alam semesta ini, tidak ada yang menciptakan di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok Al-Qadariyah menetapkan yaitu Al-Khaliq, pencipta yang sangat banyak sekali. Bahkan para ulama mengatakan kelompok Qadariyah dalam bab ini lebih buruk daripada Majusi. Majusi menetapkan dua pencipta saja, sedangkan kelompok Al-Qadariyah menetapkan pencipta yang jumlahnya miliaran dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia menciptakan amal mereka masing-masing. Padahal tidak ada pencipta di alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini, baik manusia atau amalnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka
kelompok Al-Qadariyah ini adalah kelompok yang kufur. Kelompok yang kufur yang mengingkari takdir yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar berkata, "Walladzi nafsu ibni Umar biyadihi." Demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya. "Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, sekiranya mereka berinfak dengan emas seberat gunung Uhud, Allah tidak menerima yaitu infaknya sampai dia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas berkata, "Al-qadaru nizamut tauhid." Al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu teraturnya tauhid. Artinya beriman dengan takdir adalah bukti tauhid seseorang itu benar. Siapa yang tidak mengimani takdir, maka tauhidnya rusak. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Al-qadaru au takdiru nizamut tauhid." Beriman dengan takdir adalah bukti teraturnya tauhid seseorang, yaitu benarnya tauhid seseorang apabila dia beriman dengan takdir. Karena apa? Karena orang yang tidak mengimani takdir berarti dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Allah tidak sempurna ilmunya, Allah tidak sempurna kehendaknya, tidak sempurna hikmahnya. Ini adalah kekufuran. Maka kelompok Al-Qadariyah adalah kelompok yang kufur, di mana mereka mengingkari takdir. Ini kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah adalah kelompok yang mengatakan manusia itu tidak memiliki pilihan. Manusia itu dipaksa dengan takdir. Jadi manusia itu tidak memiliki pilihan. Jadi ibaratnya manusia itu dengan amalnya seperti bulu yang ditiup angin. Karish fi mahabatir rih. Seperti bulu yang ditiup angin, ke atas, ke kanan, ke kiri. Tidak ada pilihan. Jadi kelompok Al-Qadariyah mereka melampaui batas di dalam kehendaknya manusia. Mereka menafikan kehendaknya Allah. Sedangkan kelompok Al-Jabriyah mereka melampaui batas di dalam menetapkan kehendaknya Allah, dan mereka menghilangkan kehendaknya manusia. Kelompok Al-Qadariyah mereka melampaui batas di dalam menetapkan kehendak manusia, dan mereka menafikan kehendaknya Allah. Ini kelompok Al-Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir. Sedangkan kelompok Al-Jabriyah adalah kelompok yang melampaui batas, yaitu menetapkan kehendaknya Allah, dan mereka menafikan kehendak manusia. Manusia itu tidak memiliki kehendak sama sekali. Nah, ini akidah yang sesat. Berarti orang itu tidak berzina kecuali dipaksa oleh Allah, tidak salat kecuali dipaksa oleh Allah. Terus kenapa mereka dimasukkan ke dalam surga, dan kenapa mereka dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ini kelompok yang sesat, dan ini tidak sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia ini memiliki pilihan, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi manusia itu memiliki kehendak, memiliki yaitu pilihan di jalan hidupnya. Tetapi kelompok Al-Jabriyah ini mengatakan takdir itu memaksa. Orang itu dipaksa untuk sholat,
dipaksa untuk bermaksiat. Nah, ini adalah kelompok yang sesat. Kenyataannya tidak demikian. Ketika kita tadi dari rumah untuk menghadiri majelis taklim, ada kehendak, ada keinginan, ada pilihan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur." Siapa yang menghendaki, silahkan pilihlah jalan iman. Faman syaa falyakfur. Siapa yang menghendaki, silahkan memilih jalan kekufuran. Kemudian yang ketiga, kelompok yang benar di dalam bab ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yaitu menetapkan kehendak makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah yuthbituna masyiatal khalq. Mereka menetapkan kehendaknya manusia. Manusia itu memiliki kehendak, memiliki pilihan, tetapi kehendak mereka sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diketahui oleh Allah karena Allah Maha sempurna ilmunya. Sudah dicatat oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dengan takdir semakin semangat di dalam amalnya. Jadi sahabat Suraqah ibnu Malik ibni Ju'sum bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kita ini beramal dengan sesuatu yang sudah dicatat atau beramal dengan sesuatu yang belum dicatat? Ya Rasulullah, na'mal fima madha atau fima nastaqbil?" Ya Rasulullah, kita ini beramal dengan takdir yang sudah dicatat di waktu yang lalu atau belum dicatat, belum ada takdirnya. Maka Nabi SAW berkata, na'mal fima madha. Nabi SAW bersabda, kita beramal dengan takdir yang sudah dicatat oleh Allah. Kemudian Suraqah juga bertanya, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Kalau demikian, buat apa kita beramal? Kita berpatokan saja dengan takdir yang sudah dicatat. Kita beramal saja, kita berpatokan saja, jangan beramal. Dengan kita berpatokan saja, kita jangan beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Imalu, beramallah." Jangan seperti itu. Kalau kita ini hanya berpatokan dengan takdir saja, maka rusak urusan ini. Jadi contohnya, kita beriman, Allah sudah mencatat rezeki kita. Apakah kita beramal? Jangan bekerja, nanti rezekinya datang sendiri. Petani yang yaitu bertani di kebunnya mengatakan, jangan bertani, bercocok tanam. Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau nanti panennya bagus, hasilnya bagus. Tidak seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "I'malu." Jangan hanya berpatokan dengan apa? Dengan takdir. I'malu. Jadi contohnya ada seorang ingin anak, tidak mau menikah. Nah, ini juga rusak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu." Beramallah. Karena masing-masing dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Maka dalam hal ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Ahlu sunnah yu'minuna bil qadar wa ya'maluna bisyar'i." Ahlu sunnah wal jamaah itu mengimani takdir dan mengamalkan syariat. Ahlu sunnah beriman dengan takdir dan mereka mengamalkan syariat. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan. Mintalah takdir yang baik, berlindunglah kepada Allah dari takdir yang buruk. Mintalah surga, berlindunglah dari neraka. Mintalah kepada Allah, yaitu mintalah surga. Mintalah takdir yang baik, berlindunglah kepada Allah dari takdir yang buruk. Mintalah hidayah, berlindunglah kepada Allah dari kesesatan. Mintalah ketaatan, berlindunglah kepada Allah dari kemaksiatan. Demikian. Tapi kita mengimani semua yang terjadi di alam semesta ini sudah yaitu diketahui oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengimani takdir. Dan takdir itu tidak kejam, takdir itu tidak zalim.
Tapi takdir adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu berdasarkan sempurnanya ilmu Allah dan berdasarkan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, al-imanu bil malak al-muwakkal binafkhir ruh. Kita beriman dengan malaikat yang ditugaskan untuk meniup ruh. Mengimani malaikat yang ditugaskan untuk meniup ruh. Itu apabila janin sudah berusia 120 hari, maka Allah yaitu mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian pelajaran berikutnya tentang masalah keguguran bisa disimpulkan apabila janin keguguran sebelum ditiupkannya ruh, sebelum terbentuk ciptaannya. Apabila janin keguguran sebelum ditiupkannya ruh dan sebelum yaitu mukhallaqah, sebelum diwujudkan ciptaannya, belum ada kepalanya, belum ada yaitu tulang-tulangnya, belum ada dagingnya, itu usianya masih katakan 2 bulan, maka itu adalah darah kotor. Itu adalah darah kotor. Jadi apabila janin keguguran sebelum ditiupkan ruh, sebelum ditiupkannya ruh dan sebelum terwujud ciptaannya, maka janin tersebut hanya darah kotor. Darah kotor. Wanitanya tidak nifas. Wanitanya, ibu yang mengandung tadi tidak nifas, tapi istihadah. Janin yang keluar darahnya yang mengalir, yaitu hanya katakan ada segumpal daging belum terwujud, maka itu bukan anaknya, itu adalah darah kotor atau daging yang rusak karena usianya belum sempurna. Tetapi apabila janin keguguran sudah lewat 4 bulan, maka janin tersebut diberi nama, kemudian dikafankan, dan juga disunahkan untuk mensolatkannya, tapi tidak wajib, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kemudian ibunya yaitu kondisinya kondisi nifas. Jadi janin apabila keguguran sudah yaitu melewati 120 hari, 5 bulan atau 6 bulan, ini sudah berwujud anak, maka janin yang keluar diberi nama, beri nama yang benar, jangan diberi nama tamat atau buyar gitu. Ada tetangga kita anaknya keguguran kasih nama buyar katanya. Iya. Jadi kasih nama yang benar, karena ini anaknya akan bertemu dengan orang tuanya. Kemudian dikafani, tak perlu dimandikan. Kemana memandikannya? Masih sangat kecil, langsung dikafani. Kemudian yang ketiga disolatkan, hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang keempat dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Yang kelima ibunya yaitu kondisinya kondisi apa? Nifas. Jadi tidak sama keguguran ketika usia janin 2 bulan sama 5 bulan, tidak sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan.
Dan pelajaran berikutnya fihi wujubul imani bil qadar. Wajib mengimani takdir. Wajib mengimani takdir. Kemudian pelajaran berikutnya fihi al-amalu bil khawatim. Amal tergantung penutupannya. Amal itu tergantung penutupannya. Ini menunjukkan pentingnya istiqamah. Istiqamah di atas Al-Quran, istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang ikhlas, Allah memudahkan istiqamah, dan siapa yang istiqamah, Allah memudahkan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beribadah dan beramal. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma rudda dhallahum wahdi awamahum washfi mardahum waqdi duyunahum wansurhum ala aduwika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wa aslih wulati umuril muslimin wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.